terkait bahwa informasi adanya pemecatan nakes di Manggarai dan Bupati, gitu ya. Saya langsung mengalami kayak saya mungkin mengklarifikasi dulu terkait apakah itu bentuknya pemecatan atau tidak diperpanjang kontrak, Pak? Karena ini infonya adalah dari kontrak. Nah, terkait ini memang tadi disampaikan itu menjadi perhatian kita semua ya, karena sebagai tenaga kerja mereka sebagai tenaga kesehatan yang bekerja, saya juga disampaikan tentang hal terkait bagaimana kelangsungan ibadah dan. Nah, sebenarnya kita juga harus melihat bahwa ada kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Itu yang harus kita pahami bersama. Dengan kesehatan ada beberapa hal yang memang nggak bisa jauh dari daerah, dan itu kewenangan. Nah, dalam hal ini terkait yang SDM tadi disampaikan isunya itu memang kewenangan bupati. Tetapi dalam hal fungsi dan tugas dari pemerintah kesehatan dalam hal juga memastikan hak dan kewajiban nakes ya kepentingan medis, kami sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas ya untuk mendapatkan informasi mengenai ini dan monitoring, karena informasinya angka-angka sudah ada ya Pak dari Bupati dan dicarikan seperti apa sebenarnya. Dan inilah yang baik dari pers atau masyarakat harus paham mengenai risiko yang kewenangan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu yang perlu dipahami seperti itu. Dalam hal ini kami menghormati keputusan Bupati, tetapi ada masukan-masukan yang kami sampaikan kepada kesehatan supaya hal seperti ini di kemudian hari tidak terjadi lagi. Karena pengelolaan SDM ini kami fokus kepada SDM kesehatan itu bukan pada saat mereka bekerja, tapi di mulai perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang benar dan tepat. Dan inilah yang perlu dipahami bersama. Apakah memang kita butuh sebanyak itu misalnya? Terus kita butuhnya seperti apa? Karena dalam menyusun suatu perencanaan yang perlu diperhatikan adalah kebutuhan terhadap standar jenis tenaga kesehatan. Ya saat ini seperti untuk standar puskesmas, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan standar minimal ada 9 jenis tenaga kesehatan standar yang harus dipenuhi, sehingga pelayanan fungsi dari puskesmas itu akan berjalan dengan baik. Kemudian diperhatikan analisis beban kerja. Pada saat yang mempunyai beban kerja yang tinggi tentunya mempunyai jumlah terkait jenis tenaga kesehatan yang berbeda dari puskesmas lain. Dan yang terakhir yang perlu dipastikan adalah dalam menyusun perencanaan karir dari tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, ini hal seperti ini yang harus dijadikan patokan ya dalam menentukan suatu perencanaan. Nah, begitu juga dalam fase penutupan, kemudian fase mereka bekerja di mana perlu penjagaan kompetensi ya, kan dari saat ini perlu juga kompetensinya. Karena kalau kompetensi tidak dijaga, keselamatan pasien dan masyarakat yang kita. Ini yang penting ya. Bagaimana upaya kita untuk dapat kompetensi kita terjaga dan bahkan bisa ditingkatkan. Nah, Kementerian Kesehatan sudah membuat beberapa terobosan yang terkait dengan peningkatan kompetensi ini. Satu dengan protokol sehat. Di sana ada LMS, Management System, di mana tenaga kesehatan bisa memperoleh pelatihan secara gratis, secara daring malah bisa. Kemudian nanti mendapatkan sertifikat dan itu gratis ya. Kemudian juga program beasiswa dari masyarakat mengetahui bahwa petugas kesehatan sudah punya program-program beasiswa dari dokter maupun kesehatan ya, baik melalui jalur beasiswa dokter spesialis, dokter subspesialis, kemudian jalur beasiswa afirmasi ya. Afirmasi ini dari anak-anak SMA itu dipersiapkan, mereka mau kuliah misalnya di fakultas kedokteran, mereka sudah siapkan beasiswanya yang biasanya itu yang anak-anak dengan kemampuan yang akademik yang baik ya, itu dipersiapkan. Kemudian juga program beasiswa untuk kesehatan lainnya. Nah, bukan hanya untuk pendidikan formal, tapi juga fellowship seperti kursus untuk dokter. Nah, dananya ini selain dari Kementerian Kesehatan juga bekerjasama dengan LPDP, Kementerian Keuangan, sehingga ribuan anggaran untuk tahun ini sekitar 2.000 lebih ya, untuk dipersiapkan untuk dokter maupun tenaga kesehatan yang ini mendapatkan beasiswa. Nah, ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga difasilitasi dari Dinas Kesehatan
kita terutama di puskesmas ya, umumnya dengan melakukan spesial itu terkendala. Kenapa? Tidak ada yang menggantikan. Nah ini perlu adanya perputaran pengelolaan perencanaan kapan mereka tenaga sekolah untuk meningkatkan karirnya. Nah ini yang perlu disusul dari oleh dinas kesehatan bersama puskesmas, sehingga dokter umum yang di sana tidak demonstrasi. Ya, kalian 3 tahun 4 tahun mengalihkan tenaga ke sekolah, dikasih dengan beasiswa saja. Ya. Kemudian dari sana hasil yang menggantikan. Ini hal-hal ini yang harus dilakukan di daerah, sehingga pelayanan kesehatan tetap jalan, tetapi karir mereka dapat bekerja. Nah itu mungkin terkait tadi